Sekali lagi dengan segala kerendahan hati, tidak ada satu partai pun yang bisa mencalonkan sendiri, termasuk PDI Perjuangan, termasuk PKS. Nah, tinggal bagaimana memenuhi minimum 22 kursi kalau saya tidak salah ya. Kalau PDI Perjuangan 15 perlu 7 kursi lagi. Kalau PKS kalau saya tidak salah 18 masih perlu 4 kursi lagi. Nah, ini siapa? Apakah teman-teman media bisa menyampaikan, oh satu partai lagi ini pasti, kan belum tentu kan? Karena belum ada yang namanya keputusan final. Dan ini masih cukup lama. Belum ada keputusan final dan ini masih cukup lama, PKS masih butuh 4 kursi lagi. Itu statement dari salah satu politisi PDIP. Tanggapan dari Pak? Tidak ada yang salah, statement kawan saya, Sarduga ini, memang betul di DKI ini tidak ada satu partai pun hari ini yang bisa mencalonkan sendirian. Karena tidak ada yang mencapai 20%. PKS sebagai pemenang pun, ini PKS statusnya sebagai simple majority. Memang tertinggi mayoritas tetapi tidak mencapai threshold gitu. Bukan single majority. Karena itu betul apa yang disampaikan dan PKS juga sadar bahwa memang demikian. Tetapi kan ini semuanya bisa diatasi dengan proses politik ya, dengan komunikasi politik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kepercayaan diri Pak Saihu sebagai presiden PKS ini nampaknya beliau mau melaunching ini karena beliau sudah berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Gitu, seperti itu. Kalau disampaikan sudah berkomunikasi, kepercayaan dirinya kalau kita lihat bahwa untuk dapetin 22 atau nambahin 22 kursi lagi itu bisalah dapat dari Nasdem punya 11. 4 kursi menjadi 4 jadi 22 begitu ya Pak ya, bisalah dapat 11 dari Nasdem. Tapi kan bukankah kita ingin konfirmasi nih, apakah PKS sendiri sudah pernah mungkin berkomunikasi juga dengan PDIP perihal ini? Karena santer sempat kemarin beberapa hari yang lalu katanya akan ada penjajakan antara PKS dengan PDIP. Setahu saya, info dari Pak Saihu, ya komunikasi dengan PDIP itu baru di level DPW. Jadi kalau di level DPW dengan semua sudah komunikasi, bahkan dengan PSI pun sudah gitu. Jadi dengan PKB, dengan Nasdem, dengan PDIP, dengan PSI pun sudah berkomunikasi. Gitu. Tapi di level pusat tadi sebelum launching itu baru berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh. Kepercayaan diri ada karena berkomunikasi dengan Pak Surya Paloh dan ini nanti akan dibahas lebih lanjut lagi pada pertengahan bulan Juli ini, begitu ya Pak ya. Tapi di luar sana Pak, kita mendengar juga statement-statement yang disampaikan oleh sejumlah politisi, misalkan saja dari PKB yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan PKS ini blunder. Ya nggak ada masalah, saya katakan saya menghormati, kan orang punya analisa kan, dan itu boleh-boleh saja selama itu ada basisnya, dan kita hormati gitu. Nah dengan PKB ini sebetulnya kalau menurut pandangan saya ini persoalan belum komunikasi saja. Tapi nanti kalau sudah komunikasi insya Allah akan terjadi mutual understanding. Gitu. Karena ini masih banyak hal yang bisa dikomunikasikan. Ya. Misalkan sekarang apa ini saja kan poin-poin yang bisa dikomunikasikan dan mutual understanding tadi. Sekarang ini kan sedang pilkada serentak. Ya masing-masing kita kan punya kepentingan di pilkada-pilkada itu. Nah itu akan menjadi bahan pembicaraan. Boleh jadi mereka kemudian setelah mendapatkan kepastian nanti di tempat lain kita akan dukung PKB, dia bisa dukung kita. Itu bisa dibicarakan. Seperti itu. Tapi kan DKI Jakarta paling seksi. Oh iya itu mah, tapi harus ingat bahwa saya yakin teman-teman itu semuanya rasional dan ikut fatsun politik. Kan Pak Anies ini tidak punya partai kan? Ya bisa dimiliki oleh semua. Ketika mencari wakil, ya dicarilah yang paling besar. Kan fatsunnya begitu. Ya dong, masa kemudian yang paling kecil jadi wakil, yang besar nggak dapat apa-apa. Ya kan? Nanti di tempat lain juga begitu. Ketika PKS tidak terbesar di situ dan kemudian siapa yang mau jadi calon silakan gitu. Itu fatsun politik yang biasa terjadi di kami ini, di para pelaku politik gitu. Jadi sebetulnya ya semuanya ketika berbicara rasional dan kemudian ikut fatsun nggak ada masalah Pak, insya Allah. Oke, tapi kalau gitu bicara soal kursi nomor 1 PKS di DKI Jakarta, nomor 2 PDIP. Antara PKS dan PDIP karena baru di tingkat DPW ini sudah tidak mungkin ada rencana untuk berjalan bersama ya Pak ya? Ya kan tadi saya katakan, kita PKS sudah mengatakan demikian kan, melaunching ini kan. Tapi kita akan merangkul gitu. Kita tetap, karena walaupun tadi mungkin Pak Saihu berdiskusinya dengan Pak Surya Paloh, baru Surya Paloh kan,
Tapi tidak berarti bahwa kami itu tidak akan mengajak PDIP, nggak mengajak PKB. Itu semua akan kita ajak. Karena semakin besar koalisi kita, itu semakin kokoh. Oke. Gitu. Semakin besar koalisi semakin kokoh, tapi ini membutuhkan proses politik. Harus ada deal-dealan yang dirasakan saling menguntungkan satu sama lain antara partai politik. Tapi ada orang yang menganalisis begini, kemungkinan jangan-jangan ada poros baru nih di DKI Jakarta. Ya, kalau lihat konfigurasi yang ada, saya kira misalnya nih, taruhlah misalnya PKS dengan Nasdem terjadi kesepakatan. Ya. Kemudian PKB dengan PDIP itu mungkin gitu. Satu lagi adalah yang dari Kim. Itu kemungkinan ada ya. Tetapi tentu kita akan berikhtiar, Pak, supaya ya cuma 2 poros dengan cara mengajak PKB dan mengajak PDIP. Oke, dengan PKB nih pendekatannya gimana, Pak? Karena kan yang paling cukup vokal nih salah satunya nih PKB nih. Ya tadi saya katakan, belum komunikasi saja. Komunikasi kapan dong kalau gitu? Kalau nunggu belum sebetulnya kan harus kami dari pihak... Tapi secara informal emang nggak ada komunikasi gitu yang bisa kita tangkap sinyal-sinyalnya setelah deklarasi? Di tingkat kantor staf presiden, artinya yang melekat dengan Pak Saihu, dengan sekjen di PKB, itu komunikasi terus-menerus gitu. Tapi kan yang memegang keputusan kan Caimin kan. Ya. Nah, Caimin kan haji, baru kepulang kemarin hari Kamis, hari Rabu kalau nggak salah. Nah, kami sudah menurut saudara Pipin tuh, Kang Pipin, dia sudah mengajukan ingin bertemu di hari Jumat ini. Tadi saya diperlihatkan WA-nya bahwa Caimin masih jet lag lah gitu. Oh, jadi nggak jadi ketemu hari Jumat? Belum ketemu hari Jumat ini. Oke. Menurut saya sih kalau udah terjadi komunikasi, insya Allah. Optimis ya, berarti ini nanti akan ada 2 poros saja optimisme dari Pak Iman, bahwa akan ada 2 poros saja dari Kim, kemudian juga dari PKB, PKS, dan juga Nasdem dengan PDIP, komunikasi. Insyaallah. Dan PDIP insya Allah begitu ya. Nah Pak, kalau bicara soal Kim, dengar-dengar nih, apakah betul ada komunikasi juga yang dijalin oleh Kim dengan PKS atau PKS menjalin komunikasi dengan Kim soal Cagup ini? Jadi komunikasi resmi belum ada. Jadi pertemuan resmi antara PKS dengan dari Kim itu belum ada. Ya. Yang saya dengar dari Pak Saihu ada hanya komunikasi informal lewat telepon. Antara siapa? Antara Pak Saihu dengan Pak Dasko. Nah, disitulah yang beredar katanya, dan itu disampaikan memang oleh Pak Saihu, tawaran itu adalah tawaran lewat telepon itu. Tawarannya apa? Tawaran jadi Cagup dari PKS atau gimana? Ya, yang disampaikan oleh Pak Saihu bahwa ditawari kader PKS untuk menjadi wakil. Oh, jadi wakil juga? Jadi wakil dari Pak RK. Gitu. Respon Pak Saihu pada saat itu gimana? Langsung menolak mentah-mentah atau gimana? Tidak, Pak Saihu mengajak bertemu. Karena perkara penting masalah lewat telepon. Harus resmi dong. Nah, dan kita harus yakin juga bahwa Pak Dasko itu perwakilan Kim atau bukan. Bicaranya atas nama pribadi, atas nama Gerindra saja, atau atas nama Kim. Atas nama siapa ternyata Pak Dasko bicara? Nah, tapi diajak bicara bertemu, belum bertemu. Oh, belum ketemu sampai saat ini. Kemudian respon dari, ada tidak mungkin komunikasi dari salah satu partai yang berkoalisi di Kim itu yang katakanlah mungkin komunikasi secara informal begitu dengan PKS setelah deklarasi? Saya tidak mendapat informasi lain dari Pak Saihu ya. Mungkin saya tambahkan yang berkomunikasi juga dengan Pak Saihu adalah Kang Emil, Ridwan Kamil. Apa yang disampaikan Kang Emil? Beliau juga menyampaikan ke Pak Saihu sama seperti Pak Dasko itu. Apakah berkenan PKS kemudian menjadi wakil? Oke, dan Pak saat itu jawabannya juga enggak? Ya saya kata tadi, Pak Saihu ingin formal. Ingin bertemu dong, masa lewat telepon yang begitu. Gitu. Nah, Kang Emilnya sendiri pernah mau ketemu secara langsung tidak? Ini kan sudah ditelepon dari perwakilan, misalkan Pak Dasko dari Kimnya, kemudian RK-nya yang digadang-gadang juga mau jadi calon gubernur Jakarta. Sudah ada sempat pernah menjadwalkan bertemu secara langsung nggak? Itu beberapa hari sebelum deklarasi, Pak Amin? Jauh, Pak Iman? Jauh hari. Oh, jauh hari. Itu terjadi seingat saya mungkin di akhir Mei atau awal Juni. Seperti itu. Nah, ini saya klarifikasi ya, karena isunya macam-macam gitu kan, supaya tidak terjadi ini ya, begitulah klarifikasinya. Jadi itu bukan komunikasi resmi, sekedar informal, itu pun lewat telepon. Berarti dengan Pak Anies ini sudah dikomunikasikan resmi atau belum? Walaupun Pak Iman dekat banget nih sama Pak Anies katanya, tapi kan... Oh sudah, nah ini saya tambahkan, nah ini. Jadi sebelum ketemu Pak Surya Paloh, justru Pak Saihu itu ketemu Pak Anies dulu. Menyebutkan nama menyampaikan keputusan bahwa pasangannya adalah ABMSI. Oke. Jadi kepada 2% itu sudah dikomunikasikan.
Jadi kepada Pak Anies itu Kamis malam, dengan Pak Surya Paloh, Pak Saihu bertemu Jumat pagi pekan lalu. Oke. Untuk memberikan untuk memberikan nama tadi itu ya, nama menyampaikan keputusan PKS. Gitu. Ada menjawab sesuai misalkan dengan judul. Ada yang berkatakan bahwa yang menilai ini jangan-jangan terancam karena bakal ada 3 poros. Meskipun disampaikan tadi berusaha supaya ada 2 poros aja, komunikasi politik akan tetap terus dilakukan. Tapi ini dalam posisi terancam kalau ada sampai muncul 1 poros baru lagi. Bagaimana kemudian untuk merespon ini, melakukan supaya ada 2 poros ini? Ya tadi lewat komunikasi lah. Kita negosiasi dengan 2 partai itu, PKB sama PDIP. PKB dan PDIP. Oke, perbincangan akan kita lanjutkan kembali pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami.